Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mawaddah Nasir Education. Insyaallah kemarin kita sudah membahas tentang hukum agraria dan ruang lingkupnya. Pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah hukum agraria. Nah, karena bicara sejarah, ini kemungkinan bisa jadi akan sedikit panjang ya pembahasannya. Kita istilahnya sharing di sini tentang bagaimana nanti sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia ini, bagaimana sejarahnya, mulai bisa jadi pada masa penjajahan, kemudian era reformasi dan pada masa sekarang. Maka kita akan lihat dulu bagaimana nanti pembahasannya. Kan kita tahu bersama bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang segala yang berkaitan dengan bumi, apa yang di atasnya dan apa yang di bawahnya. Nah, bagaimana sampai nanti ini bisa menjadi sebuah hukum di Indonesia ini. Nah, kita masuk dulu pada bagaimana sejarah hukum agraria pada masa penjajahan. Nah, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, sebelumnya dilatar belakangi masuknya bangsa-bangsa asing terlebih dahulu, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, yang tujuan semulanya adalah untuk melakukan usaha perdagangan khususnya rempah-rempah yang memiliki harga jual yang tinggi di Eropa. Nah, jadi begini. Sebelum kita masuk dan lanjut berikutnya, ini ada sedikit sharing juga dari kami bahwa sampai kenapa ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, atau bangsa yang lain-lain di tahun 1500-an ini, awal-awal atau di akhir 14 di akhir tahun 1400-an atau akhir abad ke-15 masuk ke abad 16. Nah, kenapa mereka bisa melanglang buana mencari rempah-rempah, padahal bisa jadi dulu ada gitu. Nah, ini secara tidak langsung sebenarnya ketika penaklukan Konstantinopel di Bizantium, ya. Jadi saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel tersebut itu menutup jalur perdagangan rempah yang ada di Bizantium, yang pada saat mulanya itu adalah pusat perdagangan rempah di dunia. Nah, sehingga ketika saat itu ditutup secara tidak langsung, maka itu telah memutus perdagangan di tempat yang lain, sehingga harga-harga di Eropa itu saat itu ketika begini, sampai kenapa itu jadi pusat perdagangan rempah, karena di Turki saat itu kan, di Konstantinopel itu merupakan sebagian daripada, kalau misalnya kita melihat geografis di beberapa Turki itu, sebagian adalah Eropa, sebagiannya adalah Asia. Sehingga yang dari Asia datang ke situ, yang dari Eropa datang ke situ, sehingga mencari rempah di sana gitu kan. Nah, dan di sana luar biasa murah gitu. Tapi misalnya yang dari Asia datang membawa rempah, dagangan ke situ dibeli oleh Eropa murah begitu kan, cepat. Tapi ketika itu ditutup oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini, sehingga yang terjadi adalah sangat susah mencari rempah. Bayangkan saja misal kita di masa pandemi Covid misal ya, dagangan atau misal penghasil bawang misal yang dari Sulawesi Tengah dan misal atau dari Manado, misal dari Sulawesi Utara, dan di-cut misal di perbatasan Gorontalo, maka harga daripada pedagang bawang misal di Gorontalo itu akan melonjakkan harganya karena membutuhkan pengembalian dana modal untuk untuk membeli bawang lagi misal ya begitu, misal dari memupuknya, dari apanya itu kan. Nah, sehingga mahal, dibutuhkan untuk mengembalikannya, sehingga ini akibat daripada membatasi jalur perdagangan rempah ini sendiri.
Nah, sehingga yang terjadi di Eropa juga saat itu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mengkat itu, memblok itu apa namanya istilahnya, melockdown perbatasan perdagangan rempah antara Eropa dengan Asia, dan saat itu jalur yang paling apa namanya dari Selat Bosporus itu kan, atau yang selat di mana itu bertemu antara Asia dengan Eropa, sehingga itu sangat menyulitkan bangsa Eropa saat itu, sehingga mereka berpikir kalau kita nggak bisa ke situ ya kita keluar aja begitu, sehingga mereka mencari, sehingga sampailah ke beberapa negara, dan di negara situ mereka mencoba bekerja sama atau akan apa sampai bisa jadi mengeksploitasi dengan kekuatan armada yang mereka bawa. Nah, begitupun bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol yang sudah saya sebutkan tadi itu sampai melakukan perdagangan ke luar negeri karena harga rempah-rempah di Eropa itu sangat mahal. Sehingga misal ini pada tahun 1509 Portugis itu masuk di India. Nah, itu di bawah pimpinan Vasco da Gama. Nah, kemudian pada tahun 1512 di bawah pimpinan de Abreu dan Serrao. Nah, Portugis datang ke Indonesia. Nah, masuk wilayah perarian Maluku di daerah Ambon dan Ternate. Nah, nanti kan ada sejarahnya, nanti terbangun VOC dan nanti kita bahasnya berikut. Nah, pada tahun 1521, nah Spanyol itu menyusul Portugis masuk ke Indonesia, tapi tidak sempat berkuasa karena Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian mengenai pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Perjanjian Saragossa, yang berisi bahwa daerah jajahan Portugis adalah Indonesia, sedangkan daerah jajahan Spanyol adalah Filipina. Nah, tapi sebelum kita di sini saya sharing lagi bahwa misal kita membuka buku Api Sejarah, itu menjelaskan tentang bagaimana sejarah adanya perjanjian oleh gereja yang membagi wilayah timur dan wilayah barat tentang apa namanya untuk mencari rempah-rempah yang atau mencari penghasilan yang dengan membawa misi 3G, Gold, Glory, and Gospel, di mana mereka mencari harta, mencari kemuliaan, kekuasaan, dengan gospel membawa ajaran agama Kristen. Karena saat itu mereka merasa apa namanya bisa musnah, bisa punah begitu kan dari muka bumi, sehingga mereka mencari harta dulu, mencari kekayaan, mencari kekuasaan, kemudian mengajarkan agama mereka. Tapi yang jadi salah itu kan ketika mereka memaksakan ajaran mereka itu. Nah, sehingga itu nanti ada itu perjanjian Tordesillas. Nanti silakan buka buku sejarah. Ya, ini ada misalnya ini yang jilid kedua dan jilid pertama juga, tapi dipinjam sama anak murid saya. Nah, ini belum dikembalikan, insyaallah. Tapi insyaallah itu buka sejarah jilid pertama itu jelaskan panjang lebar tentang perjanjian Tordesillas, yang intinya itu bisa kita ambil bersama sehingga terjadi banyak penjajahan misal di muka bumi ini pada abad sekian itu. Tapi sebenarnya itu dari langsung bagaimana mereka ingin membalas Islam yang katanya sudah merebut mereka, kekuasaan mereka, kejayaan mereka. Tapi oke, kita kembali ke topik dulu, hukum agraria. Oke. Nah, jadi itu ya, sehingga mereka apa namanya dari perjanjian Saragossa itu mereka membagi jajahan Portugis adalah Indonesia dan jajahan Spanyol adalah Filipina. Nah, ini mereka membuat perjanjian penjajahan ini untuk mengeruk istilahnya apa ya, hasil bumi, hasil rempah yang ada di negara tersebut ya. Nah, pada tahun 1522 Portugis mulai menanamkan imperialisme di Indonesia dengan mendirikan sebuah benteng di Ambon sebagai jalan untuk menguasai Kepulauan Maluku. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena mendapat perlawanan dari raja-raja Tabari. Nah, jadi Maluku, Muluk ya, jamak dari bahasa Arab.
ya, mulkun, malak, ya. Oke, jamaknya muluk. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1596 Belanda menyusul Portugis masuk ke Indonesia. Ya, mereka juga susah rempah ternyata ya. Nah, yang kemudian membentuk VOC, Verenigde Oost-Indische Company, sebagai badan perdagangan untuk mengatasi bangsa-bangsa asing. Nah, adapun prinsip dagang yang diterapkan VOC adalah membeli dengan harga murah, tetapi menjual dengan harga yang tinggi. Nah, kekuasaan VOC di Indonesia semakin lama semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan adanya hak oktroid tanggal 20 Maret 1602, yang mana VOC diberikan kekuasaan atas nama Staten General. Yang berdasarkan hak oktroid itu, VOC diberikan wewenang diantaranya adalah: pertama, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja Indonesia maupun negara-negara asing. Kedua, mempunyai tentara sendiri dan mengeluarkan uang sendiri. Kemudian ketiga, mengangkat gubernur dan pegawai-pegawai lainnya. Nah, tentang VOC membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi, ini sudah disinyalir sifat-sifat orang yang celaka dalam Quran surah Al-Mutaffifin, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau misal menakar, menawar harga itu sampai serendah-rendahnya. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika mereka menakar atau bahkan menjual, itu bisa jadi mereka bisa membuat orang yang membeli itu merugi, merasakan rugi karena saking mahalnya atau takarannya, harganya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya ini apa namanya untuk diperdagangkan begitu ya. Jadi misal ada orang misal jual pakaian misal harga 100.000, itu ditawar sampai harga 10.000. Luar biasa ya. Tapi kalau misal mereka menjual, bisa jadi mereka jual 1 juta. Oh subhanallah, mahal sekali ya. Nah, tapi ini misal dalam bentuk apa namanya, dalam dagang mereka ini, misal mereka membeli rempah harga sekian, tapi mereka menjual dengan harga yang begitu tinggi. Nah, bisa jadi mereka membeli di Indonesia dengan harga yang mungkin cuma berapa gulden begitu ya. Tapi misal dibeli 10 gulden saja, tapi dijual di Eropa misal dengan harga 1000 gulden. Itu kan mahal sekali ya. Apalagi misal mereka sudah punya hak oktroy tadi, buat perjanjian raja-raja Indonesia akan kerjasama begini. Nah, Indonesia mungkin tahu, oh ya begini, oh iya begini. Kemudian akhirnya mereka juga punya hak untuk membentuk tentara sendiri, kemudian mengeluarkan uang sendiri. Nah, jadi hak cetak uang dan lain-lain ini luar biasa ya. Kemudian mengangkat pegawai, gubernur dan lain-lainnya. Itu. Sehingga VOC dalam menjalankan kekuasaannya mengadakan hubungan secara hukum barat di daerah-daerah yang dikuasainya. Hal ini dijalankan sesudah Belanda berhasil mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Nah, di mana Portugis diusir dari wilayah Indonesia kecuali Timor Timur. Nah, jadi ini sampai kenapa misal di Indonesia di bagian Timor Timur sana masih menggunakan bahasa Portugis. Karena ternyata dari sejarahnya adalah Portugis diusir, tapi di wilayah Timor Timur itu masih mereka. Sehingga kalau misalnya sekarang Timor Leste itu sudah memisahkan diri di masa Gus Dur misal, mereka menggunakan bahasa nasional mereka adalah bahasa Portugis, bukan bahasa Indonesia. Karena sejatinya mereka adalah bekas jajahan daripada Portugis. Nah, oke. Lanjut. Pada awal kekuasaan Belanda menjalankan politik monopoli dan pungutan paksa terhadap daerah-daerah yang telah jatuh dalam kekuasaan mereka, baik melalui penaklukan maupun perjanjian yang diadakan dengan VOC dengan raja. Pada tahun 1602 VOC memberikan tanah VOC apalah gitu, asal bukan VCO ya. Oke.
VOC memberikan tanah yang dikuasainya kepada orang-orang asing dengan imbalan harus menyetorkan sebagian hasilnya kepada VOC. Nah, dan kemudian karena terdesak alasan keuangan di negeri Belanda, kemudian VOC mulai menjual tanah kepada pihak swasta partikulir. Nah, pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Kemudian penguasaannya digantikan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan kemudian menugaskan Willem Daendels sebagai gubernur di Hindia Belanda untuk periode tahun 1808 sampai 1811 Masehi. Nah, pada saat pemerintahannya, Gubernur Jenderal Willem Daendels memprakarsai perubahan-perubahan administrasi untuk menciptakan kekuasaan politik yang lebih sistematis. Nah, mohon maaf. Pada tahun 1811 sampai 1816, kolonial Inggris itu menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan maupun di bidang pertanahan. Nah, pada masa pemerintahan Raffles inilah diperkenalkan teori domain teori, di mana menurut teori ini semua tanah adalah milik raja atau pemerintah, dan penduduk yang mengerjakan tanah tersebut dianggap sebagai penyewa saja dengan kewajiban menyerahkan sewa berupa uang atau hasil dari tanah itu. Wow, ini apa namanya? Luar biasa ya. Ya pokoknya semua tanah itu adalah milik negara, milik pemerintah. Sehingga orang yang memakai tanah itu adalah orang yang dianggap menyewa. Nah, tapi gimana ya? Saya kalau pribadi melihat sistem ini seperti mohon maaf, pajak ya. Dan entah kalau misal setuju atau tidak, tapi ini masih berdasarkan pandangan subjektif saya. Apa namanya? Ini seakan-akan padahal kita sudah punya tanah, tapi kita masih bayar pajak, misalnya bumi bangunan misal. Jadi dianggap misal sewa dalam setahun sekian puluh ribu. Ini kan gimana ya? Misal gini, kalau misal kita sudah beli handphone, oke, sama pemiliknya, kemudian pemiliknya bilang, ya sudah, ini kamu beli 1 juta misalnya saya, tapi kamu wajib membayar pajak daripada HP ini kepada saya tiap bulannya atau tiap tahunnya sekitar 10.000, oke lah, misal 10.000. Tapi kalau misalnya berjalan berapa lama, atau misal dibilang 100.000 tiap tahunnya. Jadi kalau misal kita punya HP itu selama 10 tahun, maka saya bisa beli HP lagi misalnya 10 juta 1 juta lagi. Tapi alamnya pokoknya saya kurang sepakat dengan teori ini, di mana kita bisa melihat seperti ini adalah pajak atau sewa, padahal itu sudah adalah milik kita. Yang kalau misalnya sudah milik kita, ya harusnya tidak perlu dipajaki lagi atau dianggap ini sebagai uang sewa. Tapi begini, kita coba lanjut. Pada prinsipnya katanya domain teori ini adalah sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pajak tanah. Tuh kan baru ini. Nah, land rente, besarnya pajak tanah ditetapkan menurut tingkat kesuburan tanah, yaitu pertama, kalau misal ukuran untuk tanah sawah, pajak yang mesti dibayarkan adalah 1/2 atau 2/5 atau 1/3 dari hasil panen. Ini misal kita punya hasil panen misal 1 miliar, maka bisa jadi 500 juta itu harus dipajaki, atau 2/5-nya sekitar misal 400 juta. 2 dari 5 ya, atau misal 1/3 berapa, sekitar 300 juta dari hasil panen misalnya. Nah, atau untuk tanah yang kering yang tidak tidak subur,
itu pajaknya bisa dibayar 2/5 atau 1/3 atau 1/4 dari hasil panen. Nah, itu prinsipnya, betul berarti prinsip pajak ya. Oke, kita lanjut. Setelah kekuasaan kembali ke tangan pemerintah kolonial Belanda, kebijaksanaan sewa tanah atas dasar prinsip domain theory dari Gubernur Raffles diteruskan oleh Belanda. Nah, terutama untuk membenarkan negara memberikan tanah kepada pihak swasta untuk keperluan usaha mereka di Indonesia. Nah, Gubernur Hindia Belanda saat itu Van den Bosch pada periode 1830 Masehi memulai tugasnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, saat itu pemerintah Belanda sedang kesulitan keuangan karena peperangan dalam memperluas daerah jajahan di Indonesia maupun peperangan dengan Belgia. Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Van den Bosch menerapkan sejumlah aturan pendukung, diantaranya yang terkenal dengan sebutan kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Luar biasa, demi kepentingan mereka menerapkan sistem itu. Nah, pada prinsipnya kebijakan tersebut mengharuskan kepada pemilik tanah untuk menanami 1/5 dari tanahnya dengan tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda seperti kopi, tembakau, teh, tebu, dan lain-lain. Nah, kemudian hasilnya nanti harus diserahkan kepada pemerintah untuk diekspor ke Eropa. Dari hasil politik tanam paksa ini yang diterapkan tersebut, kemudian mendatangkan keuntungan yang berlimpah bagi pemerintah Belanda. Terus Indonesia gimana? Ya, nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, dengan berkembangnya imperialisme barat ini, maka para pengusaha swasta dari negeri Belanda yang merasa usahanya di bidang perkebunan besar mendapatkan rintangan selama pelaksanaan sistem tanam paksa, kemudian menuntut kesempatan yang lebih besar untuk membuka perkebunan di Indonesia. Nah, terlebih karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa, kulturstelsel, dan tuntutan tersebut semakin keras disuarakan. Proses tuntutan tersebut memakan waktu bertahun-tahun sampai pada akhirnya pemerintah Belanda menemukan jalan keluar pada tahun 1870 dengan lahirnya Agraris Wet. 1870. Nah, ini Undang-Undang Hukum Agraria. Ya, Agraris Wet itu maksudnya Undang-Undang Hukum Agraria. Jadi karena tuntutan tadi itu tentang penyimpangan yang terjadi, dan semakin keras disuarakan, ada tuntutan ini begini ya, sehingga pemerintah Belanda dari masalah tadi merumuskan sebuah aturan yang lahir pada tahun 1870, yakni Agraris Wet atau Undang-Undang Agraria. Nah, ini lahir pada tanggal 9 April 1870. Nah, sehingga itulah sejarah munculnya Agraris Wet. Yakni intinya adalah pada titik permasalahan atau rintangan yang dihadapi oleh pemerintah Belanda di kala tanam paksa. Dibayangkan mereka memaksakan tanah mereka, sedangkan kan ini bisa jadi bertentangan dengan tanah yang dimiliki oleh orang atau masyarakat Indonesia pribumi itu sendiri ya. Hingga begini tetap tentu. Bagaimana misal kita ada tanah kita, tiba-tiba didatangi tamu, terus ternyata tamunya mengaku ini ada tanahnya, atau bahkan memaksa kamu harus tanam ini di sini dan saya harus ambil ini katanya punya saya, padahal modalnya dari dia, dalam arti modalnya dari pribumi, ditanam oleh pribumi, dirawat oleh pribumi, dihasilkan oleh pribumi, tapi diambil oleh orang, sehingga ini mereka menuntut dan lain-lainnya. Sehingga atau misal nanti ketika misal pemerintah Belanda datang lagi misal dengan penyimpangan yang lain, sehingga dibuatlah aturan agraria ini atau undang-undang agraria. Nah, Agraris Wet atau AW ini atau undang-undang agraria diundangkan dalam STB 1870 garis skor 55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 Rangerings Reglement atau RR Hindia Belanda tahun 1854.
Semula reglement tersebut terdiri atas 3 ayat dengan tambahan 5 ayat baru yaitu 4-8 oleh Agrès Wet. Maka pasal 62 reglement terdiri atas 8 ayat pada 62 RR kemudian menjadi pasal 51 Indiscriminate atau IS pada tahun 1925. Nah, adapun isi lengkap terjemahan pasal 51 Indiscriminate Regeling atau IS yaitu pertama, gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah. Kemudian 2, dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. Yang ketiga, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan. Demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Nah, jadi itu ayat-ayat sebelumnya ya. Kemudian tambahan dari Agrès Wet ada tambahan 4 ayat ya. Pertama itu menurut AW ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dan hak erfak selama waktu tidak lebih dari 75 tahun. Nah, dan ini masih ada di buku hukum perdata atau ini hak sewa lah begitu ya, tidak lebih dari 75 tahun. Tapi ini luar biasa politiknya. Kemudian Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi. Wah, ini cukup berpihak. Kemudian Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri. Demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan yang bersangkutan. Semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Kemudian tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun, yang dimaksud adalah hak milik adat atas tanah ulayat ya, atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi yang dicantumkan dalam eigendomnya, yaitu yang mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan. Demikian juga mengenai wewenang untuk menjualnya kepada non-pribumi. Nah, terakhir, persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi atau aturan yang diadakan oleh pemerintah Belanda. Nah, dengan ditetapkannya ini AW atau Agrès Wet, para pemilik modal asing, khususnya bangsa Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya, mendapatkan kesempatan yang luas untuk berusaha di bidang perkebunan. Nah, adapun keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal swasta ya sangat besar dari ekspor hasil perkebunan, meskipun sebaliknya harus dibayar mahal oleh rakyat dengan penderitaan yang berat. Jadi begini, kita bisa mengambil hikmah dan ibroh bahwa begini, ketika tanah yang ada di Indonesia ini dikelola dan diekspor ke luar negeri, ini bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa, menguntungkan. Dibayangkan, penjajah itu melihat Indonesia yang penuh dengan potensi pemanfaatan alam, sehingga karena mereka tahu akan itu maka mereka pengen mengelola.
Nah, dan mereka punya kekuasaan begitu. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Nah, maka tidakkah kita misal mengelola tanah itu untuk apa namanya? eh kita ekspor kembali? Masa kok kita impor-impor melulu ya? Kan itu cukup apa istilahnya? Menyedihkan ini. Nah, maka inilah hikmah di antara kita belajar sejarah. Nah, ini kita sudah belajar sekarang sejarah hukum agraria dan ini luar biasa. Bayangkan eh, karena mereka tahu di negara kita ini begitu apa istilahnya berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka mereka menggunakan semuanya ini memanfaatkan apa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka, maka tidakkah kita memanfaatkan itu? Nah, oke, kembali ke topik kita. Itu ya, kita karena belajar sejarah, kita harus mengambil beberapa poin hikmah yang ada dalamnya agar bisa kita terapkan nilai-nilainya pada zaman sekarang. Nah, aturan pelaksanaan dari Agraris Wet adalah Agraris Besluit. Ini keputusan agraria yang diundangkan dalam STB 1870 skor 118 pasal 1 dari Agraris Besluit tersebut memuat suatu ketentuan yang kemudian dikenal dengan nama Domain Fair Clearing atau pernyataan umum tanah negara yang berbunyi dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari WET itu atau hukum itu tetap dipegang asas bahwa semua tanah yang tidak dibuktikan ada hak agendomnya atas tanahnya oleh orang lain adalah domain negara. Nah, WET itu maksudnya yaitu Agraris Wet. Ya. 1870 nomor 55 ayat 5 sampai 6 pasal 51 IS. Nah, jadi hukum Belanda ini bisa masih kita dapati di hukum agraria Indonesia kita, yakni di mana simpelnya begini, ketika tanah itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa, oke, kemudian tidak ada pembuktian suratnya begitu, tidak ada pendaftaran tanahnya dan lain-lain, maka itu bisa dipastikan milik negara. Ya, misalkan Indonesia begitu luas, bisa jadi pulau mana itu kan belum dihuni oleh siapapun, maka dapat dipastikan tapi dia masih dalam teritorial negara Indonesia, maka tanah itu merupakan tanah negara. Kurang lebih begitu. Di pasal itu masih ada di kita kurang lebih sekarang. Nah, sesuai ketentuan pasal 1 Agraris Besluit STB 1870 skor 118 berarti bahwa semua tanah rakyat Indonesia adalah tanah negara karena tanah-tanah itu dimiliki berdasarkan hukum adat. Nah, pemerintah kolonial Belanda memerlukan pernyataan negara sebagai pemilik semua tanah ini untuk sebagai dasar legitimasi untuk mendapatkan tanah dengan hak-hak barat guna kepentingan para pemilik modal di Indonesia. Nah, domain fair clearing memungkinkan negara sebagai pemilik ergenar atas tanah sehingga dapat memberikan hak-hak tertentu kepada perusahaan swasta berupa hak erpak, hak obstal, dan lain-lain. Nah, dalam hal pembuktian kepemilikan tanah, maka berdasarkan pasal 1 Agraris Besluit 1870 skor 118, negara tidak harus membuktikannya. Sebaliknya rakyatlah yang harus membuktikan tanah yang mereka miliki adalah milik mereka. Luar biasa ya, gitu. Nah, adapun kandungan penting dari Agraris Besluit S1870 skor 118 yaitu pertama, memberikan legitimasi kepada negara sebagai penguasa tanah-tanah terlantar yang tidak digarap atau belum digarap. Nah, kalau macam jadi itu tadi ya, kalau misal belum ada yang menggarap atau macam tidak diketahui punya siapa dan bisa dipastikan itu tidak dimiliki oleh masyarakat, maka pasti dipastikan itu oleh negara. Kemudian dipastikan itu adalah milik negara. Kemudian yang kedua adalah memberikan dasar kewenangan kepada negara untuk melepaskan hak pengusahanya atas tanah-tanah tersebut dan memberikan kepada pengusaha perkebunan erpak dengan jangka waktu 75 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang ingin berkebun atau apa, maka mereka bisa menyewa
tanah tersebut kurang lebih selama 75 tahun. Nah, kemudian memberikan kesempatan kepada pribumi untuk menguasai tanah menjadi tanah eigendom menurut hukum Eropa. Ya, isi kandungan dari agraris bestuit. Ya, kepada pribumi untuk menguasai tanah menjadi tanah milik sendiri, tapi menurut hukum Eropa. Terakhir, itu melarang pemindahan hak kepada golongan rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut, pengusaha swasta dimungkinkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi aturan yang dibuat oleh Belanda adalah untuk bagaimana mereka bisa menguasai Indonesia. Luar biasa ya. Jadi itu untuk sejarah adanya undang-undang agraria sampai bagaimana turunannya berubah jadi ini luar biasa ya. Sekarang kita melihat bagaimana lahirnya undang-undang agraria di tahun 1960. Nah, lahirnya undang-undang ini berdasarkan ketentuan mengenai agraria tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Hal yang melandasi dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Nah, adapun proses pembentukan UU PA ini dimulai dari pengajuan rancangan undang-undang yang mulai dibahas dalam rapat gabungan komisi-komisi dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agraria, yakni Mr. MR Master Rech begitu kalau tidak salah. Pokoknya kalau namanya MR itu kalau tidak salah Master Rech atau Mr. Rech ya, pokoknya Tuan Hukum Sajarwo pada tanggal 1 September. Jadi begini, kalau berdasarkan Pancasila misal toh bahwa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia atau misal kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan kesejahteraan itu kan, bagaimana Indonesia bisa berdaulat, bisa dari sila yang keempat misal. Kemudian di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu kurang lebih menunjukkan bahwa maknanya itu adalah seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik itu tanah, air, yang di luar angkasanya begitu ya, itu semuanya milik pribumi dan dikelola oleh pribumi, keuntungannya oleh pribumi ya, pokoknya semua kembali pada pribumi. Nah, sehingga dari undang-undang tersebut dan dari filosofi falsafah negara kita Pancasila maka para pendiri negara kita ini pengenlah begitu kita rombak lah, masa kita pakai hukum Belanda begitu. Kita harus punya kita harus berdiri atas kaki sendiri dengan aturan-aturan negara kita sendiri, sehingga mulailah muncul bahasan-bahasan tentang undang-undang pokok agraria ini. Nah, setelah proses pembahasan rancangan undang-undang pokok agraria yang berlangsung beberapa lama, MR Sajarwo sebagai Menteri Agraria saat itu mengucapkan pidato mengantarnya. Dia katakan dengan jelas bahwa perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman pengaruh dan sisa-sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing. Nah, dasar konstitusional pembentukan dan perumusan Undang-Undang Pokok Agraria tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang 45. Nah, ini dia bunyinya. Perumusan pasal 33 itu berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, untuk kemakmuran rakyat ya, bukan untuk kemakmuran yang lain. Kemakmuran rakyat Indonesia. Nah,
Kita harus perjuangkan ini, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang 45. Nah, dua hal pokok dari pasal di atas ialah bahwa sejak awal negara telah diterima untuk ikut campur dalam pengaturan sumber daya alam sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut adalah dalam rangka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, penghubungan keduanya bersifat saling berkait sehingga penerapan yang satu tidak dapat mengabaikan yang lain. Dalam memori penjelasan atas rancangan UU PA disebutkan bahwa tujuan pokok UU PA ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, serta keadilan bagi negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Nah, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini pada tanggal 24 September 1960 merupakan peristiwa penting di bidang agraria dan pertanian di Indonesia. Dengan lahirnya UU PA nomor 5 tahun 1960 tentang UU PA tersebut, kebijakan-kebijakan pertanian di era pemerintahan kolonial Belanda ini mulai ditinggalkan, ya. Nah, akhirnya undang-undang yang disusun di era pemerintah Presiden Soekarno ini menggantikan Agraris Wet 1870 yang terkenal dengan prinsip domain verklaring, semua tanah jajahan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum Barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara penjajah Belanda. Nah, UPA merupakan produk hukum pada era Orde Lama yang menghendaki adanya perubahan dan pembaruan di bidang agraria dan pertanahan, serta menghendaki terwujudnya pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, sehingga kebijakan pemerintahan pada saat itu telah digariskan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, lahirnya undang-undang ini sudah lama dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu untuk merombak seluruh sistem dan falsafah agraria di Indonesia.